Assalamualaikum sahabat cerita cerdas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel cerita cerdas, cerita aktual yang menjadikan dirimu semakin cerdas. Hari ini kita akan memperkenalkan seorang figur yang menginspirasi dan membangkitkan semangat. Ya, siapa lagi kalau bukan Oi Huilan. Siapa Oi Huilan itu? Mari kita bahas dalam video hari ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap konten terbaru dari Cerita Cerdas. Selamat menikmati. Kisah perempuan Semarang yang menjadi seorang ibu negara di Cina. Ya, cerita ini tidak salah, cerita ini adalah cerita cerdas. Karena rupanya terdapat seorang perempuan Indonesia yang menduduki tempat terhormat sebagai ibu negara. Perempuan tersebut adalah Oi Huilan. Dia lahir di Semarang 21 Desember tahun 1889, anak dari pasangan Oi Tiong Ham dan Gue Bing Nio. Lahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Sejak lahir, Oi Huilan sudah terbiasa makan dengan sendok emas di mulutnya. Ayahnya yang juga kelahiran Semarang adalah pengusaha gula ternama yang punya harta mencapai 200 juta gulden atau setara dengan 44 triliun. Sang bapak dijuluki Raja Gula Dunia asal Semarang. Dalam memoarnya berjudul Oi Huilan, Kisah Putri Sang Raja Gula dari Semarang, Oi Huilan bercerita bahwa dia adalah memiliki kehidupan sebagai putri seorang taipan, diimpikan oleh semua perempuan di dunia. Diketahui, Oi Huilan terlahir dengan paras yang sangat cantik, punya segala hal berbakat pemberian ayahnya. Rumahnya saja di Semarang seluas 80 hektar yang dilengkapi villa pribadi dan pavilion. Dia juga tak pernah menyapu, tak pernah memasak dan mengerjakan pekerjaan harian lainnya karena sudah disediakan banyak pembantu dan koki. Setiap kali ulang tahun semasa remaja, sang ayah selalu mengadakan pesta mewah, disertai dekorasi besar, tamu banyak, dan hiburan-hiburan yang menarik. Lalu jika bosan di rumah, dia hanya tinggal menunjuk saja sembarang lokasi untuk berlibur. Maka atas dasar inilah dia punya banyak teman-teman di seluruh dunia. Luasnya jaringan pertemanan inilah yang membuatnya bisa berkenalan dengan keluarga kerajaan Inggris dan politisi Cina yang mengubah perjalanan hidupnya. Ia bertemu dengan Wellington Koo. Awal pertemuan dengan Wellington Koo adalah ketika pertama kali bertemu di London sekitar tahun 1920-an. Saat itu, Hui berstatus sebagai janda dan sudah bermukim di London bersama ibunya karena ayahnya berpaling ke perempuan lain. Sementara Wellington Koo adalah duda yang menjadi diplomat mewakili Cina. Posisiku saat itu adalah orang terpenting kedua di Cina. Di dalam Makers of the Modern World, Wellington Koo tahun 2008 dijelaskan bahwa dia kerap membuat kebijakan dan memimpin langkah diplomasi Cina di dunia. Salah satu kiprahnya menjadi salah satu adalah pembentuk Liga Bangsa-Bangsa di PBB. We desire peace, but we know we cannot obtain it in the presence of Japanese aggression. So long as that aggression persists, so long we are determined to continue our resistance. It is not a peace at any price that will render justice to China or do credit to civilization. Setelah merasa cocok, Oi Huilan dan Wellington Koo akhirnya menikah di Brussels pada 1921, setahun kemudian. Jabatan Koo naik menjadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan Cina. Bagaimana ceritanya akhirnya dia mendadak menjadi ibu negara Cina? Setelah menikah, Huilan resmi menjadi istri pejabat dan mencapai puncaknya pada 1926. Setelah Presiden Cina Sun Yat-sen wafat, Hu lantas menjadi pelaksana tugas Presiden Republik Cina, yang lantas membuat Oi Hui juga menjadi ibu negara Cina. Dia bercerita di memoarnya kalau sang suami selalu mengawal eksistensi Republik Cina dengan menggalang dukungan di seluruh dunia. Kemanapun suaminya pergi, Oi Huilan berada di sisinya sebagai pendamping, sampai berhenti menjabat pada 1927. Setelah tidak lagi menjadi ibu negara, Huilan tinggal bersama suaminya di berbagai kota dunia, mulai dari Shanghai, Paris, hingga London.
Singkat cerita, hubungan keduanya berakhir perceraian pada 1958. Setelahnya, Oi Huilian tinggal di New York untuk membesarkan ketiga anaknya. Akan tetapi tidak melupakan Indonesia. Dia tercatat pernah berbisnis di Indonesia mengacu pada paparan Sam Setya Utama dalam tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia tahun 2009. Pada 1986, Huilian berbisnis kapal, berbisnis tembakau, dan jual beli sepeda di Indonesia, tetapi semuanya berakhir gagal. Kiprah perempuan berdarah Semarang itu terhenti pada 1992 usai meninggal dunia di New York, kota yang berjarak 16.000 km dari Indonesia. Ya, itu tadi adalah pembahasan mengenai Oi Huilian, anak Raja Gula dari Semarang yang menjadi ibu negara di Cina. Sampai jumpa pada episode cerdas selanjutnya dan semoga kalian semakin cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.